Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bu Pena, tema 8 peristiwa alam. Sekarang kita akan belajar subtema 4, yaitu bencana alam, pembelajaran 1, menuliskan ungkapan terima kasih. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa alam. Kita tidak menginginkan bencana alam terjadi. Kekeringan dan banjir merupakan contoh bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Banyak lahan kekeringan saat kemarau. Saat musim hujan tiba, sering terjadi banjir. Banyak rumah warga yang terendam air. Warga yang tertimpa bencana memerlukan bantuan. Banyak bantuan yang datang untuk menolong. Warga sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka. Saat mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih sebaiknya diucapkan dengan tulus. Berikut contoh ungkapan terima kasih. Contohnya yaitu terima kasih sudah menolongku, Mei. Dan terima kasih sudah meminjamkan pensil untukku, Jonas. Selanjutnya menjelaskan bentuk kerjasama di rumah. Kerjasama dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai dengan bekerja sama. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Berikut contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Gambar yang pertama yaitu rumah Jonas bocor saat hujan. Ayah akan memperbaiki atap rumahnya. Jonas dan ibu membantu memegang tangga agar ayah tidak terjatuh. Gambar kedua yaitu tentang rumah Dedi kebanjiran. Setelah air surut, Dedi membantu ibu mengepel lantai. Ayah membantu mengangkat barang-barang yang terendam air. Selanjutnya membuat karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan yang lunak. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat mudah dibentuk. Tanah liat juga banyak ditemukan di sekitar kita. Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Berikut beberapa contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Yang pertama ada vas bunga, yang kedua ada hiasan, yaitu gambar kura-kura, yang ketiga ada kendi. Selanjutnya menuliskan ungkapan terima kasih. Di sini ada percakapan antara Jonas dan Mei. Kata Mei, terima kasih Jonas, kamu sudah membantuku membawakan buku-buku ini. Lalu Jonas menjawabnya, sama-sama Mei, aku senang bisa membantu. Pada percakapan di atas terdapat ungkapan terima kasih yang diucapkan oleh Mei. Mei mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Mei berterima kasih karena Jonas sudah membantunya. Mei mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ucapan terima kasih merupakan cara kita menghargai bantuan yang telah diberikan. Ungkapan terima kasih diucapkan ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan. Selanjutnya pembelajaran 3 yaitu bermain peran menggunakan ungkapan terima kasih. Ayo bermain peran menggunakan ungkapan terima kasih. Sebelum bermain peran, buatlah ceritanya terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang mudah dipahami.
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain peran. Yang pertama, tentukan tema atau ide pokok percakapan. Yang kedua, tentukan tokoh yang melakukan percakapan. Yang ketiga, tentukan tempat, waktu, dan situasi saat percakapan dilakukan. Selanjutnya, pengukuran suhu dengan satuan tabaku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku atau pensil. Jangan menyentuh benda yang panas. Untuk mengetahui benda panas, cukup dilihat saja atau didekati. Yang pertama, es batu bersuhu dingin. Yang kedua, air mendidih bersuhu panas. Dan yang ketiga, air dari keran bersuhu normal. Selanjutnya, bekerja sama menyelesaikan masalah kebersihan di rumah. Setiap masalah harus segera diselesaikan, begitu juga masalah kebersihan yang ada di rumah. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama agar masalah kebersihan dapat selesai dengan baik. Di sini ada gambar, kerjasama dapat membuat masalah kebersihan menjadi lebih ringan dan dapat selesai. Selanjutnya, pembelajaran 4 yaitu menuliskan kalimat permintaan tolong. Kita pernah meminta bantuan kepada orang lain kan? Saat meminta bantuan, lakukanlah dengan perkataan yang baik dan santun. Gunakanlah kata tolong. Setelah menerima bantuan, maka kita wajib mengucapkan terima kasih untuk menghargai orang lain. Pada percakapan di bawah ini terdapat permintaan tolong. Di sini ada percakapan antara Mei dan Jonas. Mei meminta tolong kepada Jonas. Mei meminta tolong dengan kalimat yang baik dan santun. Setelah ditolong Jonas, Mei mengucapkan terima kasih. Kalian bisa lihat gambar dan percakapannya di PowerPoint ya. Selanjutnya, membuat kreasi dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan yang lunak. Tanah liat mudah dibentuk menjadi karya kerajinan. Proses pembuatan kerajinan tanah liat sangat mudah. Kalian dapat menggunakan tangan atau cetakannya. Tanah liat dapat diubah sesuai bentuk yang diinginkan. Di sini ada gambar contoh dari vas bunga yang dibuat dari tanah liat. Selanjutnya, pembelajaran 5 menuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Kalian dapat membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar yang disajikan. Perhatikan hal-hal berikut. Amatilah gambar dengan seksama. Buatlah ungkapan permintaan tolong sesuai gambar. Tuliskan ungkapan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Gunakan kata tolong dan bahasa yang santun. Perhatikan contoh berikut. Berikut contoh ungkapan permintaan tolong sesuai gambar di samping. Yang pertama, tolong bantu ibu membersihkan lantai. Yang kedua, tolong ambilkan sapu, Siti. Ibu akan membersihkan lantai ini. Yang ketiga, tolong sapu lantai ini ya, Siti. Setelah itu, ibu akan mengepelnya. Selanjutnya, pembelajaran 5 yaitu mengukur suhu dengan satuan tabaku. Suhu sebuah benda dapat diketahui
salah satunya dengan cara menyentuhnya. Selanjutnya, pembelajaran 6 yaitu menentukan kalimat permintaan tolong. Kalian sudah belajar cara mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Di sini ada kalimat permintaan tolong. Yang pertama, mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian. Yang kedua, tolong ambilkan air untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, tolong bantu aku mengumpulkan sumbangan. Selanjutnya, mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Kalian dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya. Rasakan suhu setiap benda dengan seksama. Suhu benda yang telah diukur tersebut dapat kalian urutkan. Urutkan dari suhu yang paling panas atau dari yang paling dingin. Contohnya, es ini dingin. Selanjutnya, mempraktikkan kerjasama di rumah. Setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Berikut contoh kerjasama di rumah. Di sini ada dua gambar, kalian bisa lihat di PowerPoint ya. Gambar yang pertama yaitu kerjasama membersihkan rumah. Gambar yang kedua yaitu kerjasama memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Subtema 4-nya selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.